lebih memuaskan untuk durasi yang lama. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo guys, kembali lagi di Serius Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan berikan like untuk setiap video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian videonya ya. Biar pengetahuannya atau biar hiburannya nggak cuma di kalian aja, tapi teman-teman kalian juga semua merasakannya. Yeay. Nah, hari ini gue mau coba untuk melakukan kalau misalnya kalian nikah sama seorang, itu tuh sebenarnya untungnya banyak nggak sih? Terus kalau misalnya untungnya banyak, untungnya apa aja? Nah, gue akan bahas satu persatu. Jadi kalian harus menyimak dengan baik dan benar, supaya kalau misalnya kalian melakukan pernikahan dengan orang seperti aku, nanti kalian bisa ada gambaran, bisa tahu nih apa yang kira-kira akan kamu dapatkan ya. Nomor 1, jadi kalau misalnya kalian nikah dengan seorang itu, kalian cukup melakukannya, yang pernikahan yang kalian lakukan itu cukup di mata Tuhan dan mata keluarga. Jadi kalau misalnya mungkin kalau nikah nih, misalnya orang tuh kayak berpikiran, aduh aku nikah pengen bajunya seperti ini, pengen pengen yang membuat bajunya orang ini kayak gitu. Terus mungkin nanti pesta pernikahannya ingin seperti ini, ingin dihias seperti bla A B C kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak seorang waria itu biasanya kayak cenderung lebih, ya udah kalau misalnya kamu sayang sama saya, ingin benar-benar hidup dengan saya, menerima saya apa adanya, ya udah cukup di mata Tuhan dan keluarga yang tahu itu. Jadi kamu akan lebih hemat seperti itu ya. Jadi keuntungan yang pertama adalah cukup menikah di mata Tuhan dan keluarga ya, seperti itu. Nomor 2, relatif lebih mengerti pria karena Nomor 2 itu relatif lebih mengerti pria karena susah sekali untuk orang seperti ku itu untuk mendapatkan pacar ya. Maksudnya bukan susah banget sih, kayak biasa aja, cuman orang sepertiku tuh ya karena mungkin di luaran sana juga berpikir bahwa orang sepertiku tuh kayak, aduh apa sih itu gitu kan, orang seperti itu kok ada, atau misalnya istilahnya disepelekan lah ya, atau didiskriminasi atau dipandang rendah seperti itu. Nah, akhirnya dari pemikiran-pemikiran dari pengalaman-pengalaman itu, relatif lebih mengerti lebih mengerti pria daripada perempuan pada umumnya gitu kan, seperti itu. Yang nomor 3 adalah multi talent. Jadi biasanya seorang waria itu biasanya multi talent, bisa berbagai hal dia lakukan gitu. Contohnya misal kayak bisa menjadi seorang pekerja make up, bisa juga sebagai sales atau jualan kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak yang dia bisa lakukan gitu ya. Mungkin karena berkaitan dengan bentuk badan juga, dan hormon atau tenaga saat dilahirkan juga gitu kan, karena memang kan pada dasarnya bertubuh pria atau laki-laki gitu ya, tapi dalamnya perempuan seperti itu. Jadi memiliki tenaga yang lebih ekstra lebih kuat, jadi maksudnya lebih tidak mudah capek seperti perempuan gitu. Meskipun ini harus digaris bawah ya, ini hanya secara umum saja seperti itu. Nah, nomor 4 adalah rata-rata waria itu pintar atau berwawasan luas. Nah, ini kenapa hal ini terjadi? Kenapa mereka relatif lebih pintar? Karena mungkin secara umum ya, mungkin ketika di sekolahnya mereka cenderung relatif mendapatkan hinaan atau bulian, sehingga mungkin mereka memutuskan untuk, ya udahlah aku dibully, aku dihina, aku lebih baik menghabiskan waktuku di sekolah, di perpustakaan aja gitu kan. Karena biasanya kalau orang-orang pintar itu kan, kayak orang-orang yang pintar itu biasanya cenderungnya ada di perpustakaan. Nah, tapi orang-orang pintar itu kan relatif jarang untuk membuli orang atau menghina orang seperti itu. Jadi itulah alasannya kenapa mereka lebih pintar seperti itu. Yang berikutnya adalah
Tidak perlu pacaran mewah, cukup kata sayang. Jadi kalau misalnya kalian nikah dengan seorang waria itu, kalian tidak perlu kayak setelah nikah kalian ingin quality time malam minggu atau malam Sabtu, kalian harus pergi ke restoran yang mewah, dengan baju yang glamor, penampilan yang kece, dengan kendaraan yang roda 4 ternama gitu. Enggak seperti itu. Jadi mereka atau kami itu akan lebih relatif kayak ya udah, yang penting dia mengatakan bahwa dia sayang sama aku, meskipun jalannya hanya ke depan gang aja, ke depan rumah tetangga, tapi ketika dia jalan laki-lakinya bilang yang aku sayang sama kamu, itu kayak udah udah segalanya deh, seperti itu ya. Nomor 6, memiliki mental yang kuat. Nah, ini kembali lagi seperti tadi bilang, bahwa ketika misal seseorang itu kan misal kayak orang yang biasanya itu kayak direndahkan atau dibully atau dinyinyirin itu sering, itu maka mentalnya akan semakin bagus daripada orang yang jarang diberikan perlakuan seperti itu. Jadi berangkat dari situ, akhirnya orang-orang seperti saya itu akan memiliki mental yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya jalan-jalan, misal pakai bajunya biasa aja, ya udah it's okay gitu. Terus kalau misalnya pergi ke kondangan teman, bajunya nggak sebagus baju-baju orang lain, ya udah biasa aja. Maksudnya akan lebih legowo daripada perempuan-perempuan pada umumnya. Ya, mungkin kalau perempuan-perempuan pada umumnya itu kayak, aduh, kondangan harus pakai tas yang bermerek, harus pakai high heel yang bagus, kayak gitu ya, seperti itu. Nomor 7, gampang dibawa susah. Jadi kalian tuh nggak usah mikirin social life lagi, karena ya pastinya gini, ketika kalian memutuskan untuk nikah dengan orang seperti aku, pasti kalian sudah berpikir harus memiliki mental yang kuat gitu ya. Jadi nanti pun kamu akan makin sama-sama memberikan kekuatan. Jadi mungkin nanti pun kalau misalnya kamu nikah nih sama seorang waria gitu, tapi pasti ada ya namanya orang ya, meskipun kamu nikahnya dengan siapapun sih, sebenarnya pasti ada orang yang gak suka gitu. Nah, ibaratnya tuh hidup kita itu di dunia itu gak mungkin semuanya suka sama kita kan. Nah, mungkin ada aja yang nanti yang nyinyirin, dan kamu akan belajar juga untuk menjadi kuat. Dan warianya itu kalau misalnya kamu ajak untuk susah juga, mereka akan lebih kayak, oh ya udah, nggak apa-apa, aku kan juga udah terbiasa susah, baik itu dalam lingkungan dan lain sebagainya gitu. Baik dari usaha dia untuk menjadi seorang perempuan yang cantik, itu kan juga susah. Jadi mereka akan lebih bisa diajak susah, seperti itu. Nomor 8, nomor 8 itu adalah mandiri. Jadi kan biasanya kalau orang-orang seperti aku itu kayak mereka bukan tidak mengharapkan seorang pangeran datang ke dalam kehidupannya, bukan mereka tidak mengharapkan seperti itu, cuman kayak untuk peluang mendapatkan pasangan yang bisa mengerti kita, menafkahi kita, itu kan relatif lebih susah daripada perempuan pada umumnya. Jadi mereka memutuskan untuk harus memiliki keahlian sendiri nih, harus bisa mandiri nih, seperti itu. Jadi dari semua teman-teman dan pengalaman-pengalamanku, orang seperti kami lebih mandiri ya. Lebih mandiri, semoga lebih mandiri. Yang nomor 9, banyak mengalah. Jadi biasanya orang seperti aku itu kayak mungkin kalau perempuan pada biasanya tuh kalau misalnya berantem kayak, oh my god, kamu ya, apa itu perempuan ngeliat kamu jalan, kayak misal aku ada temanku tuh kayak posesif banget terhadap pacar laki-lakinya. Jadi kayak kalau misalnya mereka nonton di film itu ada wanita cantik gitu, perempuannya langsung bilang, oh kamu jadi nonton kalau ada perempuan aja melotot, langsung kayak berantem kayak gitu. Tapi kalau orang-orang seperti itu tuh kayak lebih lebih kayak ya udahlah ya gitu, kayak aku sudah beruntung dapat pacar juga sudah beruntung, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi lebih banyak introspeksinya daripada perempuan-perempuan pada umumnya. Nomor 10, lebih memuaskan untuk durasi yang lama.
Ya maksudnya ya kalau misalnya berhubungan badan gitu ya, ya itu mungkin memang akan lebih memuaskan jika ingin berhubungannya secara lama. Jadi kalau misalnya wanita pada umumnya nih, misal berhubungan badannya sebentar, tapi kalau orang sepertiku bisa 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Jadi kalau ingin puas, pilih. Nah itu adalah beberapa, ada 10 keuntungan kalau misalnya kalian menikah dengan seorang waria. Jadi kalau misalnya kamu masih bingung nih gimana nanti ke depannya, itu bisa jadi salah satu gambarannya ya. Dan ingat pesan aku, kalau misalnya kamu mencintai siapapun dan bagaimanapun keadaannya, jangan melihat percaya hati kamu saja. Jadi hidupi cinta itu tidak pernah salah. Cinta akan menang di atas segalanya. Gitu. Oke, gue Stella, dan jangan lupa untuk subscribe di video ini, di channel ini, dan berikan like untuk semua videonya, dan share ke teman-teman kalian informasinya. Dah.